Bismillahirrahmanirrahim. Wukuf Arafah merupakan rukun haji mutlak atau puncaknya haji dan menentukan sah tidaknya ibadah haji seseorang. Berdiam dirinya seseorang di Arafah walaupun sejenak dalam waktu antara tergelincir matahari yaitu tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah atau Idul Adha yaitu hari nahar. Jadi wukuf di Arafah merupakan salah satu rukun haji yang paling utama. Jemaah haji yang tidak melakukan wukuf di Arafah sama dengan tidak mengerjakan haji. Artinya ibadah hajinya tidak sah. Wukuf diawali dengan mendengarkan khutbah wukuf. Khutbah wukuf akan diisi oleh imam yang nanti akan memimpin sholat. Dan setelah khutbah, jemaah haji akan melaksanakan sholat jamak takdim, yaitu 2 sholat antara sholat zuhur dan sholat asar yang dilakukan pada saat zuhur. Kemudian selama menunggu masuk waktu wukuf, jemaah haji hendaknya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca tahmid, tasbih dan takbir dan istighfar sampai waktu wukuf tiba. Bacaan sewaktu wukuf sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut, yaitu membaca tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang artinya Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah adalah Maha besar. Kemudian saat wukuf perbanyaklah membaca istighfar. Bacaannya sebagai berikut: Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan berhak disembah kecuali hanya Dia, Zat yang maha hidup kekal dan Zat yang maha berdiri sendiri, dan saya bertaubat kepadanya. Kemudian memperbanyak talbiyah wukuf dengan bacaan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, yang artinya ya Allah aku memenuhi panggilanmu, ya Allah aku memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, sesungguhnya pujian dan kenikmatan hanya milikmu dan kerajaan hanyalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Kemudian pada saat wukuf perbanyaklah membaca zikir. Karena di antara zikir yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah SAW pada saat di Padang Arafah adalah bacaan zikir sebagai berikut: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah sendiri, yang tidak ada sekutu baginya, segala kerajaan itu adalah milik Allah, baginya lah segala puji dan Dia itu maha kuasa atas segala sesuatu. Selain itu, jamaah haji juga dianjurkan untuk memperbanyak berdoa dan ibadah lainnya. Wukuf di Arafah dapat dilakukan secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Dan untuk wukuf, jemaah haji tidak disyaratkan suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi wanita yang sedang haid atau nifas pun boleh melakukan wukuf. Selanjutnya, jika ada jemaah haji yang sakit, boleh disawari wukufkan dengan dibantu oleh orang lain atau penguasa. Jadi wukuf boleh dilakukan di mana saja asalkan di tempat yang masih termasuk wilayah Arafah. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, semua wilayah Arafah adalah tempat wukuf. Namun yang afdal adalah wukuf di bebatuan. Sebab Rasulullah SAW bersabda, wukuf di bebatuan, di mana perut unta tunggangan beliau juga menempel di bebatuan. Jamaah haji tidak diisyaratkan
dan tidak disyariatkan untuk wukuf di atas bukit Jabal Rahmah. Apalagi jika banyak jamaah haji yang berkumpul, karena dikhawatirkan dapat mengakibatkan bahaya seperti tergelincir atau jatuh dari wukuf. Wukuf disunahkan untuk menghadapkan diri ke arah kiblat, dan jemaah boleh sambil berdiri, duduk, ataupun dalam kendaraan. Di wukuf yang merupakan rukun haji dan harus dilakukan oleh seluruh jamaah haji, karena jika tidak mengerjakan wukuf di Arafah artinya tidak mengerjakan haji. Tata cara wukufnya yang dimulai dengan mendengarkan khutbah wukuf yang dilakukan dengan sholat jamak takdim, dapat dilakukan berjamaah atau sendirian. Dan saat wukuf juga disarankan memperbanyak istighfar, zikir, dan berdoa. Dibolehkan wukuf dalam keadaan tidak suci dari hadas besar atau kecil, dan wanita yang sedang nifas atau haid boleh melakukan wukuf, dan mensafari wukufkan bisa dilakukan kepada jamaah yang sedang sakit. Sering dikatakan bahwa wukuf di Arafah adalah tinggal dan berdiam diri di Arafah meskipun hanya beberapa saat. Dan wukuf yang dimulai setelah tergelincirnya matahari pada hari Arafah sampai terbitnya fajar pada hari nahar. Wukuf yang termasuk rukun haji, sehingga apabila tidak dipenuhi maka ibadah hajinya seseorang akan menjadi batal. Saat wukuf, orang yang berihram harus menetap di sana dalam waktu yang ditentukan, dan dalam menjalani ibadah ini, orang yang berihram harus memiliki ahliyah atau kemampuan untuk beribadah. Jamaah haji bisa memperbanyak amalan ibadah, mulai dari zikir hingga membaca Quran, berdoa, dan lain-lainnya. Dan ini dilakukan semata-mata untuk meraih keutamaan pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa sunnah yang dilakukan saat wukuf adalah mandi di Namiroh dan mengerjakan wukuf di sekitar batu-batu besar yang ada di bawah gunung Jabal Rahmah. Kemudian melakukan ibadah dengan menghadap kiblat, suci, dan menutup aurat. Ini adalah sekedar sunnah. Tidak berpuasa agar fisiknya lebih kuat untuk berdoa dan melakukan amalan lainnya, serta menjauhi perkataan buruk, caci maki, cekcok, dan perkataan keji lainnya, dan memperbanyak zikir dan tangisan penyesalan akan dosa-dosa yang sudah dilakukan, sebab air mata yang tumpah di padang Arafah menandakan diampuninya kesalahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat wukuf di Arafah, jamaah haji akan berdiam diri, merenung, dan berdoa di padang Arafah. Mereka akan memperbanyak zikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Dan wukuf yang dimulai setelah khutbah dan salat jamak takdim zuhur dan asar, lalu dilanjutkan dengan berbagai amalan seperti istighfar, salawat, dan doa sesuai sunnah. Wukuf adalah waktu yang tepat untuk berintrospeksi diri dan merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah haji dianjurkan untuk memperbanyak zikir, doa, dan membaca Al-Quran, terutama di waktu-waktu yang dikhususkan untuk berdoa. Dan khutbah wukuf disampaikan untuk mengingatkan jemaah tentang pentingnya ibadah haji dan memberikan penjelasan tentang tata cara wukuf. Jemaah haji melaksanakan salat jamak takdim zuhur dan asar di Arafah, dan jemaah haji dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan selawat kepada Rasulullah SAW. Jemaah haji juga dianjurkan untuk berdoa sesuai dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan saat berdoa, jemaah haji disunahkan untuk menghadap kiblat. Saat berdoa, jemaah haji dianjurkan
agar melirikkan suara dan menghindari suara yang keras. Jamaah haji dianjurkan untuk membaca talbiyah dan membaca Al-Quran selama wukuf. Dan jamaah haji dapat mendoakan diri sendiri, keluarga, dan seluruh umat Islam. Jamaah haji harus menghindari perbuatan yang melanggar ihram seperti memakai wangi-wangian, menutup kepala bagi laki-laki, dan menutup wajah bagi perempuan. Dan saat wukuf dilakukan dalam suasana tenang, khusyuk, dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jamaah haji disarankan untuk tidak menyia-nyiakan waktu dengan berkumpul atau melakukan hal-hal yang tidak produktif. Dan setelah wukuf di Arafah, jamaah haji akan mabit dan menginap di Muzdalifah sebelum melanjutkan perjalanannya ke Mina.